Oke, ini aku admit. Oke, selamat pagi teman-teman. Teman-teman Selamat yang pagi, hadir Bu. di sini, oke, Pagi, gitu Bu. dong. Ya, terima Pagi, Bu. kasih. Selamat pagi, boleh kasih thumbs up-nya kalau misalnya atau reaction yang lain kalau misalnya berhalangan untuk unmute, teman-teman. Sip, ini biar saya tahu bahwa teman-teman hadir di sini sudah standby, sudah siap. Oke. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, mengganggu di aktivitas hari Sabtu teman-teman. Itu ya. Di hari ini teman-teman menghadiri untuk terkait dengan 5 minutes thesis presentation, tahunnya belum diganti, sorry, 2022 ya teman-teman, dan ini sifatnya mandatory dari School of Information System, teman-teman. Oke. Perkenalkan dulu teman-teman bagi yang belum kenal atau jarang bertemu dengan saya gitu ya. Saya Hani Jutasari, teman-teman, selaku Deputy Head of Student and Alumni di School of Information System. Saya hari ini menggantikan Pak Yohanes Kurniawan yang harusnya membawakan materi untuk terkait pengumpulan video tesis presentasinya gitu ya. Nah, kenapa kita adakan briefing hari ini teman-teman? Mungkin teman-teman sudah melihat gitu ya, kalau kami memposting kegiatan ini akan diadakan briefing terkait 5 minute thesis presentation gitu ya. Teman-teman mungkin melihat postingan tersebut di sosial media kami di Instagram. Lalu diinformasikan juga oleh para dosen pembimbing kalian gitu ya, karena tadi pagi kita juga baru mensosialisasikan kembali untuk meminta bantuan dosen bimbing, dosen yang membimbing mahasiswa untuk mengingatkan kembali kepada semua mahasiswanya yang akan mengumpulkan skripsi, yang akan mengumpulkan soft cover skripsi di bulan Juli nanti, baik mahasiswa dari program single degree, IS, ISA AA, ISA, BIT gitu ya teman-teman, itu single degree, maupun yang double degree yaitu Information System Management dan Information System Accounting yang akan mengumpulkan soft cover skripsinya di deadline bulan Juli besok. Nah, jadi teman-teman ini yang diundang memang entah teman-teman yang sedang skripsi berjalan di semester genap ini atau teman-teman yang skripsinya mungkin ekstenan dari semester sebelumnya, tapi yang pasti teman-teman akan mengumpulkan skripsi teman-teman itu di periode Juli besok. Gitu ya. Masih di dalam periode genap ini teman-teman akan mengumpulkan. Oke. Nah, kenapa sih ada briefing ini teman-teman? Kok kayaknya dulu kakak-kakak kelas aku belum ada ya. Nah, memang model 5 minute thesis presentation ini kita baru
adakan ini kalau nggak salah kali ketiganya kami teman-teman. Oke, jadi ini adalah kali ketiganya kami untuk meminta mahasiswa menyiapkan 5-minute thesis presentation-nya. Tujuannya apa teman-teman? Seperti teman-teman ketahui bahwa pada saat teman-teman mengumpulkan soft cover, the next step-nya teman-teman adalah sidang gitu ya teman-teman ya. Nah, waktu sidang kan teman-teman juga melakukan presentasi, di mana durasi presentasinya itu 7 menit gitu kan ya, 15 menit sudah termasuk all gitu ya. Nah, itu kadang mahasiswa suka terkendala tuh teman-teman. Waktunya lah gitu ya, koneksinya lah, kemudian kalau dulu waktu masih onsite tuh ganti-gantian moving gitu ya, next gitu. Nah, waktu pandemi kemarin ada koneksi lah segala macam. Akhirnya kami memutuskan untuk kita buat 5-minute thesis presentation ini supaya nanti teman-teman bisa menggunakan video 5-minute presentation ini untuk dibawakan pada saat pengujian skripsi nanti. Oke. Nah, jadi saya mulai dulu teman-teman untuk menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih yang melatar belakangi kami membuat ini. Ya. Yang pertama karena memang 5-minute presentation ini bukan 5-minute thesis presentation ya, tapi 5-minute presentation ini sebenarnya jenis model seperti ini tuh sudah dilakukan di beberapa startup teman-teman gitu ya. Beberapa bisnis startup tuh sudah melakukan kegiatan seperti ini. Jadi dia selalu melakukan kalau presentasi 5 menit aja ya, jangan lama-lama. Gitu, untuk menjelaskan ide dari masing-masing personilnya atau ide yang dibawakan oleh mereka. Jadi kami pengen mengikuti pola kegiatan yang sejenis dengan hal tersebut. Kemudian kami juga memikirkan bahwa ini penting nih, ini bagus nih, gitu ya, model seperti ini tuh bagus, penting. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang terbiasa ikut lomba juga modelnya seperti itu kan ya teman-teman ya. Lomba juga seperti itu tuh teman-teman. Kan diminta untuk bikin presentasi. Presentasi juga diminta untuk dibikin dalam waktu yang singkat, menjelaskan. Teman-teman kalau ngerjain tugas juga kita juga meminta seperti itu kan ya, presentasinya jangan lama-lama. Kita nggak pernah presentasi di lebih dari 10 menit gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita rasa bahwa penting nih. Dan kami pengen tetap menambahkan skill bagi teman-teman supaya teman-teman mampu mengkomunikasikan idenya teman-teman supaya bisa didengarkan dan dipahami oleh orang di luar sana. Kami juga pengen membantu sebagai penjembatan gitu ya teman-teman ya, dari arah kalangan akademik dengan pihak luar untuk menunjukkan kontribusi ke masyarakat supaya mereka tahu ada hal-hal yang bagus loh yang dilakukan di dalam universitas ini. Gitu ya. Nah, kemudian 5-minute presentation ini penting teman-teman. Pentingnya untuk apa? Penting untuk teman-teman memiliki kemampuan bisa menjelaskan ide teman-teman secara singkat terkait dengan penulisan atau skripsi teman-teman atau ide proyek teman-teman gitu ya, yang memerlukan keterampilan seperti punya pengorganisasian yang baik, mampu berkomunikasi, menyampaikannya dengan baik, kemampuan untuk fokus pada elemen-elemen penting dalam penilaian teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih fokus nih, kalau waktu saya segini, saya harus menyampaikan hal-hal penting. Hal-hal penting apa aja sih yang harus saya sampaikan di sini, gitu ya. Kemudian ada benefitnya, dengan teman-teman bisa menyiapkan 5-minute thesis presentation ini, bisa membuat teman-teman membangun communication skill teman-teman dan awareness teman-teman. Teman-teman bisa menyampaikan ide teman-teman itu walaupun idenya kompleks gitu ya, teman-teman bisa sampaikan dengan baik, teman-teman bisa mengetahui bagaimana caranya teman-teman bisa lebih mengengage dengan audiensnya, gitu ya. Dan pastinya itu akan menjadi nilai yang baik buat teman-teman pada saat nanti teman-teman melamar pekerjaan gitu ya, karena kalau teman-teman udah terbiasa untuk berkomunikasinya to the point, menjelaskannya dengan baik, apalagi kalau kita di interview itu kan satu pertanyaan teman-teman mau ngejawab supaya nggak ngalur ngidul nih gimana gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menjelaskan presentasi dari teman-teman itu secara komplit gitu. Jadi teman-teman punya benefit untuk public speaking-nya. Ini ada beberapa model 5-minute presentation teman-teman. Bukan tesis kalau yang di sini teman-teman. Jadi ya kok kreadologi, BCA gitu ya. Bukan, tapi ini adalah presentation gitu ya, video presentation yang dibuat
di dalam beberapa perlombaan. Jadi beberapa perlombaan juga sudah memulai nih teman-teman untuk meminta peserta-pesertanya itu membuat presentation. Bahkan ada yang pakai timer teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bawah ya, dia sampai pakai timer nih. Oke, dia sampai pakai timer di bawah sini nih. Jadi udah sampai pakai kayak gitu untuk menentukan bahwa oh dia nggak boleh lewat dari 5 menit. Tuh. Nah, saya punya beberapa contoh 5-minute presentation teman-teman. Saya pindah dulu screen saya. Supaya teman-teman punya bayangan seperti apa sih dia. Video 5-minute presentation kami tuh banyak teman-teman, tapi mungkin saya nggak akan tampilin semuanya gitu ya. Saya akan tampilkan beberapa aja, 2 palingnya teman-teman ya. Kita boleh saksikan terlebih dahulu untuk video 5-minute presentation yang pertama. Can you imagine how a little kid is alone in this world and can be what they want to be? Long story short, I met an orphan. He told me that, Kak, I really want to become a pilot. I want to travel around the world. Sounds very sweet, right? But they can't. They're not as privileged as us. Because not 100, not 1,000, but 4.5 million children in Indonesia are not able to attend school. NHA is a hope for them, but not everything goes smooth. Stagnancy makes them face some problems, as we can see in these fishbone diagrams. They're lacking in company resources, well-trained HR, and facing unstable income. Ladies and gentlemen, would you stand with us to help these children? We are from B1 team, and here are our solutions. With the current resources that Anna has, we believe that creating a tourism center is very feasible to build traction, brand awareness, and more revenues. There are 4 main tourism fields, which are religion, educational, culinary, and cultural tourism. Now, I would like to invite all of you to pack your bags and have a trip together in our solution journey. Please welcome our tour guide. Hello everyone, my name is Josephine. On behalf of B1 Religious Tours, I'd like to welcome you all to Ponpres Nurul Huda Langgong Sari. Right now, I'd like to tell you a minute about our agenda. Once we have arrived, we will join the Ponpres religious prayer for about an hour until 11 a.m. All kinds of donations are very welcome for helping NHA Corps grow. After that, we will have a horticulture workshop. Previously, it is a private workshop only for students, but it's now open for public so that you and the students can interact and exchange knowledge. After you finish the workshop, don't forget to take a stroll on our plantation areas. You can sightseeing, enjoy the nature, and have fun. By reaching 1 p.m., you should all be very hungry by then. So next to the plantation areas, we're going to have a lunch at Warung Nyamplungan that serves a very delicious Indonesian food. Now stay with me, because at the end of the day, you will see a cultural show performed by the Ponpres students. The entrance ticket price is 100,000 rupiah for the whole event for each person. On behalf of B1 Tour, we have a wonderful vacation, and I'll see you at the end of the day. How cool is that, ladies and gentlemen? Not only we can create more revenues, but also can share your religious values. Next to our second solution is using 3 digital marketing strategies to attract big market exposure and massive new sales. 1 is by using Facebook Family Apps ads. 2, by creating a partnership with Traveloka. And 3, make a social planner branding. Our third solution is to integrate the sales transaction system using Odoo software. Why Odoo software? Because based on our research, it is easy to integrate, flexible for user need, and have an affordable price. Next, to our fourth solution, we want to increase the customer experience in NHA Store. You want a good vendor? Just use Mitra Tokopedia or Klalari.com. You want a good internal control? Implement a good SOP. You want to build a cashless community? Use a flashcard for students. After generating new revenue streams and gain profits, NHA should invest back to the community and the students' quality of education. So we suggest NHA should provide a computer lab facility along with the education platform license such as Udemy, HubSpot, and Khan Academy. Here, we have made the problem to solution diagram, but I am happy to elaborate more on the Q&A session later.
Our solution will take 8 months to implement. From this impact effort matrix, NH should prioritize more on the solution number 2, 5, and 1, since they have the highest impacts. Nothing is perfect, so do our plan. Yes, we are fully understand of what you guys think. It is COVID-19 pandemic, right? No worries. If you want to know more about this, I'll tell you later in the Q&A session. Moving on to the next part, which is financial analysis. If you use our services, you are going to have around 17% of return on investment, which can be achieved in 42 months of payback period. Could you imagine how successful it will be if you use our services? You will be able to increase revenue, improve students' education quality, and strengthen the local community. Hence, you are able to help children around Indonesia or even more. Would you go with us? Thanks for listening. We are from B1. B1 team. Oke, itu satu video dari B1 Team, teman-teman. Coba sebelum aku pindah ke video berikutnya, teman-teman. Apa sih yang teman-teman dapetin dulu nih dari video B1 ini? Boleh mungkin tulis di chat kalau nggak mau unmute ya teman-teman ya. Apa yang teman-teman dapetin nih? Poin apa sih yang teman-teman dapetin dari B1? Ini saya bertanya, tapi bukan bentuknya teman-teman bertanya balik ke saya ya. Saya pengen tahu apa sih yang teman-teman dapetin dari video 5 minute B1 ini. Poin-poin apa aja yang teman-teman dapetin coba? Hai guys. Masih ada orang nggak ya di sini ya? Atau saya cuma bersama Kak Willy di sini ya? Karena cuma saya sama Kak Willy yang on cam. Kalau yang lainnya nggak on cam nih. Saya nanya nggak dijawab nih. Gimana teman-teman tadi dapat apa dari B1 teman-teman? Saya contohin dulu deh, gitu ya, bahwa satunya itu ada yang sebagai timernya, berarti memastikan bahwa presentasi itu akan berjalan selama 5 menit, gitu ya, jadi akan menaruh durasinya. Ini ada yang bantu jawab nih. Ada yang bilang, Dimas bilang, ini simple dan efektif. Oke, betul, simple dan efektif 5 menit ya. Tapi lihat, coba teman-teman melihat apa sih dari cara penyampaiannya tim B1 ini? Apa yang teman-teman dapetin dari cara penyampaiannya tim B1? Bosan nggak sih teman-teman dengerin dia ngomong, teman-teman? Satrio bilang ringkas dan jelas. Robi mengatakan bahwa itu isinya, dia jelasin isinya itu terdiri dari masalah dan solusi. Albert bilang singkat, jelas, dan padat. Desi, alur penyampaiannya jelas katanya. Bosan nggak teman-teman dengerin tadi presentasi 5 menitnya dari B1? Ngantuk nggak sih teman-teman? Nggak bosenin. Lebih bosen mana dengerin B1 dengan dengerin dosennya ngomong? Ini kalau gini berani jawab ya. Aduh gawat, aku kalau diajar sama Miss Hani gawat dong ya kalau aku bilang bosen gitu. Wih, Robi bilang bosen mana nih gitu. Oke, kalau Rafinka, menurut Rafinka, dia bilang enggak, karena penyampaiannya efektif. Gitu ya. Nah, teman-teman kalau lihat dari B1 tadi, kita dapat bahwa penyampaiannya mereka itu, saya ngelihatnya ya teman-teman ya, sudut pandang saya, boleh di cross check dengan teman-teman gitu ya. Nah, Willy bilang storytelling, Bu. Nah, konsepnya B1 ini adalah bentuknya storytelling memang. Nah, karena dia bentuknya storytelling, tapi kalau teman-teman perhatikan storytellingnya itu dia lebih mendekatkan dengan siapa sih nanti kira-kira targetnya dia tuh siapa sih? Targetnya dia ini seperti apa sih? Jadi dia merancang storytelling yang harus disampaikan itu sesuai dengan targetnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih cara bicaranya, penggunaan bahasanya, terus teman-teman lihat tadi ya yang nyampein ya, itu ada yang sampai bawa backpack, terus berpindah ganti dengan jadi orang tour guide-nya gitu ya, terus berpindah lagi tour guide-nya. Jadi dia membawa pendengar itu ke suasananya teman-teman, supaya nangkep idenya apa sih gitu ya. Jadi dia bukan hanya menjelaskan ide yang secara membuat orang hanya membayang-bayang saja, tapi dia menjelaskan idenya dengan membuat orang itu bisa
ikut turut merasakan nih bahwa nanti tuh kurang lebih bakal seperti ini loh. Jadi dia ikut turut merasakan gitu ya. Jadi dia bermain, dia memainkan emosi kita dan memainkan imajinasi si pendengarnya nanti. Jadi terlihat ya, nada bicaranya, nada penyampaiannya itu tidak monoton teman-teman. Enggak yang hi, welcome to this is our group is B1. We have a... Jadi enggak monoton nadanya kalau teman-teman lihat. Dia punya intonasinya. Walaupun kalau teman-teman lihat, B1 ini menyampaikan mungkin kalau kita dengernya yang ngomongnya masih agak cepet nih Bu, gitu ya. Harusnya kan jelasinnya, selamat pagi, bertemu kembali. Nah itu terlalu pelan kalau teman-teman begini. 5 menit nggak cukup waktunya, gitu ya. Nah dia mempergunakan waktunya, gimana caranya 5 menit supaya cukup. Memang menambah sedikit speednya, tapi juga tidak terlalu cepat berbicaranya. Tetap menyampaikannya dengan jelas dan dengan menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan audiensnya, mudah dimengerti oleh audiensnya. Itu ya, jadi dia membawa tuh sampai dia bergaya gitu ya. Nah, kita lihat video yang satunya lagi ya, teman-teman ya. Oh, ada yang jawab dulu nih sebelum aku share nih. Atala, penyampaiannya efektif, interaktif, singkat, to the point dari masalah, objek beserta solusinya, Bu. Nah, iya benar. Teman-teman nangkep ya berarti ya. Nah, sekarang kita lihat video yang keduanya. Okay, so you will do the presentation for 5 minutes. Are you ready for now? Yes, we are ready. Okay, the time will start now. Hello judges, my name is Josephine from the Jolt team. Creology wants to make their own LMS website, but have you ever thought why do students get bored in online classes? Though photo and videos material works, they're becoming standard nowadays. Data from Google Statistics stated that virtual tours can up twice likely to increase their user engagement and boost SEO. This is where we created Crealog Island, a user-friendly learning management system of an island virtual tour concept provided by Duanyam. By adding up virtual tour on Creology LMS, we are offering something unique and different. This can grab attention in a big way. Apparently, Duanyam has ever created a website called Creology.com. However, after analyzing the situational gap in this SCQ framework and referring to this Fishbone analysis that we had, the problem that the previous platform has was unattractive learning experience. Therefore, we decided to revamp the website. We adopted this design thinking method, a famous clinical and technical approach to problem solving consisting of 5 steps, which are empathize, define, ideate, prototype, and testing. Last January, we conducted the first step of design thinking, which is empathize. Thus, we have interviewed 6 craft entrepreneurs who are also a member of Creology community widespread in Indonesia. From the user interview result, next, on the second step, which is define, we summarize the problem from the previous website and define our user pain point. And from the pain point, we also break down to what are the user needs. We also did some benchmark analysis with other platforms to validate our assumption. So next, on the third step in ideation, after knowing the previous website problem, the current user need, thus we came up with 5 solutions and 3 improvements idea. So what does the prototype looks like? We are working towards building an ecosystem from a user-centric approach. Here are our 3 main services. Through Belajar feature, users are able to develop certain skill sets. Through community feature, it is made to create a safe space for the users to grow together. And last but not least, collaboration feature to create opportunities between users to collaborate. Next, we have the sub-features that we already made in each services. The yellow colored box is for the basic requirement, pink is for our solution idea, and blue is for our improvement features. Our Belajar feature consisted of interactive island concept design, pre-test, training materials, mobile app demo, post-test, and feedback from mentors. Our Komunitas features has seminar and info bank and community forum. And our collaboration features has gamification, collaborations through chat, and referral code marketing. We also have already made the navigation map. And for future development, Creolog Island will also support in mobile app. We also already test our prototype to our users. We conducted the user interview with Kak Amalia, who's also one of our interviewees from our first user interview. The result, she is 95% satisfied with our prototype and looking forward for this realization. She even gave us some input, after that we implemented in our prototype again. Now, I want to ask you to pack your luggage and have a virtual tour with us.
Welcome to Creology Island. Let's look at our interactive Creology LMS with an island concept named Creology Island. They won't give you a boring experience with our virtual tour, where each cottage serves different knowledge opportunities. In Creology Island, you could build an online reputation in two ways. The first is by registering yourself and your business, as it will be shown on your profile. The other one is by collecting badges after your profile. After you complete the course, Creology Island will give you a rewarding experience by increasing the percentage achievement of related badges on your profile. Creology Island provides a message feature that helps you to expand your networks, especially if you are the business owner who wants to collaborate with other users. On the other side, you could also add them as your friends. Do you want to get a discount course voucher freely? Sure you do. You can claim it by simply inviting the non-user of Creology Island, and when they have joined in, you'll get the voucher discount. Sharing your experience, knowledge, or even tips and tricks are done by writing in the community forum that may give insight or help for other users. Your posted forum will be shown in your profile dashboard. Want to know about the latest seminar and exhibition? Just pick at this information in the Communitas or community page. That's all for the additional features we've created, and for the basic requirement, the integration with the Creology apps happen in SMES management, where you can live demonstrations the Creology app on this website. When you're accessing purchase material, you could view the access history and total progress percentage. We have so much more to tell you about our amazing features, and I'd be happy to tell you more in the Q&A later. We are from Lejo It team, and we'll be waiting for your visit to Creology Island. Thank you. Oke, sudah 2 video nih teman-teman. Sekarang aku tanya kembali teman-teman. Pendapat teman-teman dari video yang kedua ini. Apa sih yang teman-teman dapetin dari video yang kedua ini? Adakah perbedaan dari video yang kedua ini dengan video yang pertama tadi saya putar? Apa nih teman-teman? Ayo, boleh dong partisipasinya dong. Aku mau coba tanya nih bentar nih. Oke, kalau kata Virto, yang kedua ini nggak ada finansial analisisnya. Oke, ada poin lain yang teman-teman dapat? Masih interaktif presentation gitu ya, masih jadinya yang pertama interaktif, yang ini juga masih interaktif presentation. Ada lagi? Yang ini lebih santai bicaranya. Kalau yang pertama lebih menggebu-gebu ya? Yensi. Bagaimana? Oke. Menurut Ronald yang ini lebih tidak terburu-buru. Yang pertama tadi lebih terburu-buru, yang ini lebih tidak terburu-buru. Oke. Apalagi yang teman-teman dapetin? Lebih smooth mana sih teman-teman? Lebih smooth yang pertama atau yang kedua? Kalau kata Jessica lebih santai dan lebih jelas. Menurut Desi cara penyampaiannya agak monoton. Yang mana nih? Yang kedua berarti ya Desi ya? Yang kedua penyampaiannya lebih monoton. Oke. Kalau yang pertama lebih ada moving-nya ya. Oke. Terus teman-teman ada pendapat apa lagi? Kalau teman-teman dengerin nggak ya, gitu, dengerin dapat nggak ya? Kalau teman-teman lihat yang kedua itu masih ada sedikit grogi. Teman-teman lihat ya, masih ada sedikit grogi. Sedikit groginya itu di mana sih kedapatannya teman-teman? Karena dia masih yang ada kata nya. Kalau teman-teman lihat yang pertama tadi itu nggak ada tuh, dia smooth, ngomongnya terus gitu ya, walaupun dia terburu-buru tapi tidak ada perpotongan yang itu nggak ada. Tapi yang kedua itu masih ada kata jadi masih ada kedengaran gitu. Itu antara dia memang gugup atau karena dia lagi menyampaikan terus tiba-tiba ada part yang dia takut agak lupa gitu ya. Jadi dia baru, tapi dia nya nggak lama nih teman-teman. Kalau kita lagi presentasi biasa, teman-teman mungkin mempelajari atau mengenal diri teman-teman. Kalau teman-teman mempresentasikan ke dosen saat mata kuliah nih, itu kan kadang dengerinnya teman-teman lebih banyak penjelasannya tuh kayak tujuan dari ini adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu ya. Nah, itu
Kalau teman-teman tuh biasa kebanyakan nya tuh kalau lagi presentasi ke depan dosen atau di depan teman-teman kalian terkait dengan mata kuliahnya. Nah, kalau tadi kamu teman-teman dengar memang terlihatnya smooth gitu ya, tapi walaupun ada 1-2 part yang dia dulu. Karena nya itu berarti nggak boleh ada ya Miss ya sama sekali. Bukan teman-teman. Kalau teman-teman lupa, sedikit nggak apa-apa, tapi jangan kayak teman-teman presentasi di kelas ya teman-teman ya. Itu kalau presentasi teman-teman di kelas kan nya banyak banget ya. Nah, itu dilarang. Karena terkesan teman-teman tidak prepare dan kurang memahami, kurang memegang materi teman-teman. Tapi kalau nya hanya sedikit sih masih wajar teman-teman, karena mungkin lupa partnya gitu ya. Kan teman-teman bisa mengeksplor juga. Dan teman-teman perhatikan deh, dari dua video ini teman-teman lihat, bahwa apapun yang tertulis di dalam slide PPT-nya itu bukan akan dibacakan secara semuanya satu persatu. Jadi kalau misalkan di dalam slide-nya itu satu slide ada 5 poin, dia tidak akan menyampaikan misalkan tujuan dari apa contohnya yang kita bisa punya 5 poin itu tujuan dari penggunaan design thinking. 1 bla 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 bla, 2 bla 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 bla, 3 bla 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 bla, 4 bla 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 bla. Dia hanya membaca slide-nya. Itu kebiasaan teman-teman kan ya kalau mengerjakan tugas presentasi dari dosen kan kebiasaannya kayak gitu. Yang tertulis di slide teman-teman bacakan. Saking teman-teman takut lupanya, kalau ada penjelasannya teman-teman masukin lagi penjelasannya dalam slide gitu kan ya. Nah, tapi teman-teman perhatikan dari 2 video ini, mereka tidak melakukan hal itu teman-teman. Tapi mereka benar-benar menjelaskan dengan menambahkan poin tambahan apa yang dia mau jelaskan terkait slide yang ditampilkan, atau dia menjelaskan dari ketika slide itu ditampilkan, apa sih hal penting atau poin penting yang perlu disampaikan dalam slide tersebut. Jadi teman-teman tangkap ya, ada perbedaan ya dengan yang teman-teman biasa lakukan presentasi dalam kelas. Oke, nah kalau dari Anthony nih, kalau menurut dia nih, yang pertama itu karena lebih enak pembawaannya dan penjelasannya tanpa patah-patah. Kalau yang kedua masih ada patah-patahnya, gitu ya. Dan terlihat nih teman-teman, yang pertama itu dia kan nggak pakai earphone ya teman-teman ya, tapi suaranya terdengar dengan jelas. Yang kedua pakai earphone, yang satu jelas, yang kedua earphone-nya mungkin karena terlalu dekat, jadi ada bunyi kresek 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 kresek. Nah itu juga jadi poin perhatian teman-teman. Ketika teman-teman memang mau menyampaikannya, aduh Bu, tapi kalau menyampaikannya saya pakai headset atau pakai earphone, itu akan terdengar lebih jelas suara saya dibanding saya harus tidak memakai alat bantu tersebut dan hanya mengandalkan speaker dari laptop saya gitu. Boleh teman-teman, tapi teman-teman harus lihat tingkat kedekatannya gitu ya. Apakah nanti akan mengganggu suara bagi pendengarnya? Kan agak nggak enak ya teman-teman kalau tadi denger dia ngomong kesuk gitu kan ya teman-teman ya. Nah, kok agak sedikit terganggu. Nih teman-teman bisa merasakan itu sebagai audiensnya. Oke, saya balik lagi ke materi teman-teman. Jangan khawatir, nanti ada open session-nya, Q&A-nya ya teman-teman ya. Nah, saya lanjut ke materi saya teman-teman. Masih banyak contoh example-nya. Jangan khawatir. Contoh-contoh video ini teman-teman nanti bisa buka satu-satu. Kalau saya bukain satu-satu nanti isinya kita cuma nonton ya teman-teman ya. Jadi nanti Kak Willy akan uploadnya di mana nih slide saya, nanti Kak Willy akan infokan supaya teman-teman bisa nantinya ngebuka melihat gitu ya videonya kayak apa sih contoh-contohnya gitu ya. Nah ini saya kasih tahu bagaimana teman-teman menyiapkan materi presentasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari tadi, dua tim tersebut itu mereka tetap menyiapkan presentasi mereka kok teman-teman. Mereka menyiapkan slide-nya dan kalau teman-teman lihat kayaknya yang kedua itu agak monoton gitu ya. Yang pertama lebih smooth. Hey teman-teman, di balik itu mereka punya text guide gitu ya. Mereka sudah bikin rancangan. Si A harus menyampaikan kayak gini-gini. Si A akan ngomong B akan ngomong gini, C akan ngomong kayak gini. Nah, dia sudah melakukan itu. Jadi dia sudah membuat test script bilangnya kita ya. Teks script-nya sudah dibuat terlebih dahulu dan itu mereka berlatih terlebih dahulu sebelum mereka record. Gitu ya. Nah, kalau yang kedua mungkin teman-teman bisa perhatikan mereka sambil agak sedikit membaca tuh. Gitu ya, karena memang masih pegang. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman lihat dia tidak seluruhnya membaca. Oke, dia tidak seluruhnya membaca.
Cuman kalau dia lupa, dia lihat lagi gitu ya. Kalau dia lupa, dia lihat lagi. Ya kan nggak bermasalah, kan nggak ketunjuk ya. Tapi teman-teman ingat bahwa selain menyiapkan materi slide, mereka juga menyiapkan teks skenarionya. Makanya kenapa, apalagi yang pertama ada interaktifnya, itu bisa berjalan smooth tuh. Begitu yang satu bawa tas handbag, langsung datang satu orangnya lagi, langsung berganti bicaranya gitu ya. Oke, nah apa hal yang harus dilakukan ketika teman-teman menyiapkan materi presentasi? Yang pertama adalah teman-teman perhatikan bahwa tes skenario yang teman-teman buat ini, yang ingin teman-teman sampaikan, teman-teman merancang kata-kata yang ingin teman-teman bawakan dalam presentasi teman-teman, teman-teman harus pastikan teman-teman menulis itu untuk mendekati kepada audiensnya teman-teman siapa. Jadi, kita kalau bisa jangan terlalu banyak menggunakan istilah atau kata-kata yang terlalu akademisi banget. Ya. Contoh, kalau skripsi teman-teman adalah terkait dengan aplikasi transportasi online misalnya, ya udah teman-teman mendekati kayak, oh siapa nih akan pakai transportasi online saya, segala kalangan, ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang pintar teknologi, yang tidak pintar teknologi, semua bisa. Oh berarti aku nggak bisa terlalu pakai bahasa teknologi banget, nanti dia nggak mudeng, gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menciptakan materi terkait dengan saham, gitu ya. Nah, teman-teman bicara bahasa saham masih nggak apa-apa, targetnya saham gitu kan ya. Nah, tapi kalau bukan, tolong diarahkan. Nah, misalkan teman-teman skripsi terkait dengan Bitcoin, ya teman-teman jelaskan dulu, apa itu Bitcoin, benda apa itu, supaya orang paham dulu gitu ya. Jadi dijelaskan dulu. Makanya kenapa dibilang bahwa penting teman-teman menjelaskan konsepnya. Gitu ya. Lalu habis itu teman-teman harus bayangkan tadi. Teman-teman harus bayangkan bahwa teman-teman itu akan menjelaskan kepada orang-orang yang khalayak ramainya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman lakukan evaluate gitu ya, evaluasi dulu nih. Kira-kira kalau saya menyampaikan ini gimana? Udah enak belum? Udah oke belum? Gitu. Udah paham belum? Udah nyaman belum saya bawainnya? Dan presentasi teman-teman gitu ya. Untuk teks skenarionya itu, teman-teman boleh bawain dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Walaupun tadi dua contohnya dalam bahasa Inggris ya, tapi bebas teman-teman boleh bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kemudian teman-teman have a clear outcome in mind. Jadi teman-teman harus clear dulu. Jadi teman-teman yang ngerjain skripsi, teman-teman harus clear dulu nih dengan apa yang teman-teman kerjakan. Apa sih outcome-nya dari skripsinya teman-teman? Teman-teman harus pahami. Itu yang teman-teman tanamkan dulu di diri teman-teman, supaya nanti teman-teman bawa bicaranya tuh nyampai enak gitu ya. Sama kayak tadi mereka menyampaikan ide mereka karena mereka sudah tahu ide mereka di dalam kepalanya mereka. Sampai di luar kepala tuh udah tahu nih teman-teman. Jadi enak, mereka mau ngomong apa tuh balik lagi fokusnya tetap sama. Oke. Dan sampaikan materi tersebut seperti teman-teman menyampaikan cerita. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Supaya teman-teman lihat kan ya, kalau disampaikan dengan cerita, teman-teman tuh dapat flow-nya. Oh, dia itu melakukan empathy terlebih dahulu untuk mendapatkan problemnya tuh seperti ini. Dari yang disampaikan itu, didapatkan itu informasinya, dia baru punya idea seperti ini. Idenya tersebut tuh dites juga. Idenya ini tuh terkait dengan ini. Jadi terlihat nih flow-nya. Teman-teman dapat juga kan ya, ketika dia memberikan cerita, presentasi dengan bercerita, teman-teman dapat poinnya. Jadi enak sama-sama gitu ya, poinnya jadi kedengar. Nah, apa yang nggak boleh dilakukan teman-teman? Tadi, jangan bikin presentasi teman-teman atau penyampaian teman-teman itu dengan academic paper. Academic paper hanya penulisan untuk soft cover saja. Teman-teman untuk menyampaikan itu dengan yang bahasa yang shorten word gitu ya, shorten sentence, shorten paragraph. Jadi singkat, padat, dan jelas teman-teman. Mudah dipahami. Jangan menggunakan kosakata yang terlalu bingung. Teman-teman bisa pakai humor, nggak masalah. Selama tidak mengganggu presentasi teman-teman. Selama tidak keluar dari ide teman-teman. Kalau teman-teman lihat kan ya, yang pertama, yang tim pertama kan juga sambil membawanya dengan humor ya teman-temannya. Nah, teman-teman bisa juga mempresentasikan dulu kepada family teman-teman, keluarga gitu ya, teman terdekat untuk diperdengarkan terlebih dahulu sebelum teman-teman
mensubmit gitu ya, supaya teman-teman dapat perbaikannya dulu. Apa sih, ada yang perlu diperbaiki nggak? Kira-kira audiensnya nanti akan paham nggak dengan apa yang dijelaskan? Mengerti nggak? Memahami nggak apa yang saya buat? Gitu ya. Jadi jangan takut ya teman-temannya kalau untuk mempresentasikan dengan keluarga terlebih dahulu, teman terlebih dahulu gitu ya. Nah, teman-teman siapkan slide teman-teman. Oke, teman-teman bisa bikin slide-nya pakai PowerPoint boleh, pakai Canva boleh, silahkan gitu ya. Kemudian presentasinya harus ada transition-nya nggak teman-teman? Harus ada transisinya nggak Ibu? Harus ada animasinya nggak Bu? Bebas, mau ada animasi, mau nggak ada animasi, terserah gitu ya, boleh. Kemudian pastikan slide-nya itu harus sudah terbuka, harus sudah siap dibuka, itu atau sudah terbuka ketika kamu mulai recording. Jadi jangan samakan dengan kamu presentasi tugas atau kayak saya mau nyampaikan briefing. Saya sapa kalian dulu, baru saya buka slide-nya. Jangan gitu teman-teman ya, tapi biasakan sudah terbuka slide-nya. Baik, nanti kalau teman-teman perhatikan, kalau yang punyanya tim pertama, dia tuh slide sampingnya wajah dia. Gitu ya. Kalau yang kedua, slide wajahnya ada di atas. Dan berganti-ganti yang ngomong. Oke kan? Kalau yang pertama tadi kan 3 orang, 3 timnya kelihatan. Yang satu lagi pegang stopwatch kelihatan juga. Kalau yang kedua itu enggak, hanya yang berbicara yang kelihatan. Itu boleh. Oke, teman-teman mau pakai animasi kayak tadi yang kedua, itu kan pakai animasi ya, bergerak ya, kartun ya, boleh. Silahkan. Oke. Kemudian mau pakai tambahan bantuan, ada mic tambahan, headset tambahan, video files, boleh-boleh aja gitu teman-teman, asal tidak mengganggu materi teman-teman. Kalau tadi teman-teman lihat yang tim kedua itu dia tampilin video kok, tapi video itu menjelaskan bahwa dia sudah melakukan step interview, step testing gitu ya, tes ke usernya. Itu dia melakukan itu. Jadi kalau teman-teman lihat itu sebenarnya videonya jalan, tapi nggak masuk suaranya, kan gitu ya. Supaya tidak mengganggu si pembicaranya menyampaikan. Oke. Nah, kemudian teman-teman lihat nih, ada poin-poin penting ya, teman-teman ketika menyiapkan tersebut, yang pasti sebelum teman-teman record, sekali lagi saya ingatkan, sebelum teman-teman melakukan record, pastikan teman-teman latihan, gitu ya, praktis. Latihan teman-teman, latihan itu penting kuncinya gitu ya. Teman-teman harus latihan terus dan terus. Bagaimana teman-teman latihan itu untuk mengatur vokalnya teman-teman supaya penyampaian teman-teman itu dinilai clear, jelas. Cepat tidak terlalu cepat, pelan tidak terlalu pelan, kencang tidak terlalu kencang gitu ya. Kecil suaranya juga tidak terlalu kekecilan. Jadi tetap kedengeran. Oke, perhatikan ritme teman-teman menyampaikan. Kalau memang partnya teman-teman itu adalah poin penting, tegaskan poin tersebut dengan nadanya. Jadi boleh bermain nada, ya, karena kayak tadi yang tim pertama kan bermain dengan nada ya teman-teman ya. Begitu masuk poin-poin ini dia main nadanya lagi tuh. Remember to post the key point yang teman-teman perlu pastikan bahwa audiens teman-teman itu memahami. Ini poin penting dari skripsi saya. Body language-nya teman-teman. Stay-nya harus straight dan confidential. Jadi teman-teman harus percaya diri nih. Yang pertama, karena kan teman-teman yang menyampaikan, teman-teman menyampaikan tidak percaya diri, kita bingung nih. Wah, dia aja kayaknya nggak percaya sama hasilnya nih gitu ya. Jadi teman-teman harus menyampaikan dengan percaya diri. Oke. Kemudian hold your head up and make eye contact. Jadi walaupun teman-teman ragu, takut nggak hafal, kan teman-teman tadi praktis. Gunanya praktis kan seperti itu ya. Biar paling tidak teman-teman hafal hanya poin-poin tertentu saja yang teman-teman lupa. Kan gitu ya, lupa jadi sehingga harus lihat. Sehingga pasti tetap harus eye contact. Ya, Miss, kan gak ada siapa-siapa di sana, cuma aku sama anggota tim kelompok presentasiku. Ya, anggaplah mereka adalah audiens kalian. Kayak saya kalau presentasi juga saya mainin galeri ini di sini sambil ngelihat audiens saya ada nyalain kamera nggak ya, gitu. Jadi saya nggak selalu menatap pada slide saya, gitu ya. Never turn your back to the audience. Practice how you will use your hand and move around the stage, gitu ya. Praktis itu jadi bukan hanya praktis cara penyampaiannya saja supaya clear suara, nada, tapi juga mau pakai tangan, gerakan tangan enggak.
gerakan badan nggak? Supaya kalau terlalu banyak bergerak itu juga nggak enak teman-teman. Ya kan, bayangin ya kalau saya presentasi, nih saya bawain materi nih, tapi saya begini. Wah, terus ya udah sambil on cam. Wah, apa yang teman-teman rasain kayak gitu ya? Ini Miss lagi nyampein briefing, apa Miss lagi joget, apa Miss lagi kenapa sih gitu kan ya? Nggak enak juga kalau terlalu banyak gerak, gitu kan? Jadi pahami sejauh apa sih saya harus menggunakan gerakan tangan saya, gerakan badan saya, dan gerakan seperti apa sih supaya tidak terlalu mengganggu, tapi juga malah bisa memperjelas, gitu ya. Terus ada lagi record yourself. Jadi teman-teman record dulu, terus dengerin lagi. Itu juga saya lakukan kok teman-teman kalau saya suruh bikin video presentasi, video materi. Sebelum saya share, saya pasti dengerin dulu. Oke nggak? Jelas nggak? Gitu. Nggak jelas ulang lagi. Nggak jelas ulang lagi, gitu ya. Lelah memang, gitu ya. Tapi memang tujuannya kan supaya dipahami. Oke. Terus look to the star. Jadi teman-teman bisa lihat siapa yang akan dijadikan sebagai role model teman-teman. Video-video yang jadi bahan 5 minute presentasi ini untuk contoh gitu ya teman-teman, itu sudah kami naikkan ke dalam YouTube kami, di YouTube channel kami. Video-video 5 minute tesis presentasi yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian, yang terbaik juga sudah kami naikkan ke dalam YouTube channel kami. Jadi teman-teman bisa lihat, nah teman-teman bisa jadikan bahwa, oh yang ini tuh aku lebih nangkep, yang ini aku lebih paham, aku lebih suka gayanya, aku mau coba pakai dia. Boleh. Tapi teman-teman perhatikan bahwa apa sih yang kelemahan dari dia, apa kekurangan dari dia. Maka tadi kalau teman-teman lihat, saya nyalakan 2 video sebagai contoh. Saya meminta pendapat teman-teman, meminta masukan teman-teman dari video pertama apa yang teman-teman dapatkan, dari video kedua apa yang teman-teman dapatkan, apa perbedaan video pertama dan video kedua yang teman-teman dapatkan. Perhatikan ya, supaya teman-teman tuh tahu gitu. Apa sih yang membuat teman-teman lebih nyaman dengan yang pertama, kenapa lebih nggak nyaman dengan yang kedua. Sehingga yang pertama itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, yang kedua juga apa. Supaya jadi bahannya teman-teman untuk teman-teman lebih baik pastinya. Nah, tetap terkait dengan pakaian yang teman-teman akan gunakan dalam menyampaikan video 5 minute tesis presentasi ini, teman-teman diharapkan menggunakan BINUS Alma Mater. Jaketnya ya, jaket BINUS Alma Mater atau kemeja putih. Jadi sopannya teman-teman ya. Bukan pakai baju tidur, bukan pakai baju piyama gitu ya, jadi yang sopan. Juga nggak harus pakai kebaya atau pakai baju adat gitu ya, enggak. Pakai jaket alma mater atau kemeja putih. Jadi memang untuk preparation sidang skripsi kalian, oke? Nah, teman-teman bisa pakai toolsnya, bisa pakai Zoom, bisa pakai Kaltura atau PowerPoint untuk merecord video teman-teman. Bebas, toolsnya kami serahkan ke teman-teman. Kami tidak mematok tools tersebut. Yang pasti harus jelas, gambar wajah teman-teman harus terlihat jelas, gambar slide teman-teman harus terbaca jelas. Kalau nggak salah tadi pada saat saya play yang slide, yang video pertama itu kayaknya agak nggak jelas, tapi saya rasa itu karena internetnya saya gitu ya, koneksi internet saya. Aslinya pasti dia jelas kok teman-teman ya. Nah, terus nanti teman-teman dalam mempresentasikan, itu pastikan teman-teman tidak menyebutkan informasi-informasi yang terlalu sensitif. Ya, mungkin sebelum teman-teman menyampaikan, teman-teman boleh minta arahan dari dosen pembimbing teman-teman. Kalau saya menyampaikan ini sudah oke belum Bu? Menyalahi tidak? Karena nanti itu videonya teman-teman akan dipublikasikan. Apalagi kalau teman-teman menangkan ya sebagai 12 terbesar gitu ya, itu akan dipublikasikan. Jadi kalau menggunakan informasi yang sensitif agak bahaya. Kalau teman-teman yang skripsinya menggunakan objek penelitian, nah pastikan kan teman-teman sudah mendapatkan izinnya untuk objek penelitiannya itu sebagai skripsi teman-teman. Lalu berarti objek tersebut juga sudah tahu bahwa nanti akan disampaikan dengan menggunakan video presentasinya. Oke, kalau company-nya ada keberatan pencatuman nama, maka nanti diskusikan dengan dosen pembimbingnya bagaimana cara saya menyampaikannya di dalam video, gitu ya. Ini ada beberapa kriteria yang harus dimiliki dalam videonya. Videonya itu dalam bentuk horizontal atau landscape. Terus pakai background yang plain. Atau ada juga yang bikin background-nya tuh dengan judul skripsinya dia, boleh, tapi
jangan terlalu rame gitu ya teman-temannya. Jadi kayak backgroundnya saya ini kan nggak rame nih teman-teman, cuma ada tagline kami gitu ya, kemudian logo dan informasi kontak kami. Nah, jadi jangan terlalu rame banget backgroundnya. Oke. Terus static position, kamera on camera angle. Terus memuat di dalam slide kamu itu memuat title, judul kamu, ada PowerPoint-nya, baik di corner, di side, atau cut to. Kemudian recordingnya boleh tadi pakai Kaltura, Zoom, atau PowerPoint recording video, silahkan. Nanti videonya disubmitnya ke Google Drive teman-teman, atau Dropbox teman-teman, atau OneDrive teman-teman. Yang pasti teman-teman pastikan bahwa link yang teman-teman share itu adalah link yang bisa diakses tanpa harus minta permission terlebih dahulu. Oke. Tadi terdapat judul skripsi, terdapat logo School of IS, oke ya, ketentuan cover PowerPoint-nya ya, ada judul skripsi, ada logo School of IS. Logo School of IS teman-teman bisa dapetin dari website kami sis.binus.ac.id/sislogo. Nanti di-download aja. Kemudian teman-teman mencantumkan seluruh nama mahasiswa, anggota kelompok skripsi teman-teman. Kalau sendiri ya 1 orang berarti ya, kalau bertiga 3 nama ditulis. Kemudian jangan lupa cantumkan nama pembimbing teman-teman. Oke, supervised by, siapa nama pembimbingnya. Kalau pembimbingnya 2, yang double degree ya, pembimbingnya kan 2, cantumkan dua-duanya. Oke, presentasi dalam video bisa dilakukan oleh perwakilan anggota tim atau keseluruhannya. Kalau keseluruhannya berarti kan bicaranya ganti-gantian ya. Kalau mau perwakilan tim juga boleh. Oke, tapi 3 anggotanya, jadi anggota lainnya yang nggak berbicara, wajahnya tetap terlihat. Oke ya, walaupun yang bicara hanya 1. Bagi skripsi yang memiliki objek perusahaan atau organisasi, mohon agar dapat meminta persetujuan dari pihak perusahaan terkait konten video dan izin publikasi video ini. Oke, jadi sebelum disubmit, silakan tanyakan pada organisasinya atau company-nya. Oke. Pastikan virtual background teman-teman terlihat dengan jelas. Oke. Terus posisi teman-teman. Posisi teman-teman nih kayak saya sama Kak Willy nih teman-teman, kelihatan wajahnya. Kalau teman-teman kameranya begini, ini kebiasaan mahasiswa. Nah, kan ya, mata doang ya. Udah mulutnya kagak kelihatan ngomongnya gitu ya. Nah, ini susah nih teman-teman. Ya kan? Ini orangnya ada apa enggak nih ya gitu ya. Kalau di saya sih ini pas banget nih. Mata saya itu di bagian nama saya. Jadi kalau keriket begitu tuh teman-teman, cuma jidat saya doang yang kelihatan nih. Gitu ya. Siapa yang ngomong ini gitu. Jadi jangan ya. Perlihatkanlah wajah ganteng dan cantiknya teman-teman, ya kan? Itu tuh terakhir kali loh bagi Bapak Ibu dosen, pengajar, ya kan? Bisa dilihat teman-teman, ya. Maksudnya terakhir kali karena teman-teman udah nggak mahasiswa kami lagi gitu, jangan salah pikir, oke? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan begini, jangan terlalu begini juga jangan. Apa yang mau dilihat gitu ya? Wajah kalian di mana? Masa kan cuma kasih lihat muka doang, jadi pas, oke? Terus pastikan virtual background teman-temannya tidak akan, kan ada virtual background yang kadang saking teman-teman pakai warnanya backgroundnya apa, mukanya tuh kelihatannya cuma segini, jadi susah banget ya supaya mukanya kelihatan nih. Iya, akan ada ya kayak gitu ya, hati-hati, oke? Jadi pilihlah background yang sesuai, oke ya? Kemudian untuk timelinenya teman-teman, submission videonya itu untuk single degree 12 Juli, kemudian untuk double degree itu 19 Juli, nanti akan di-announce hasilnya tanggal 21 September. Hah? Announce? Maksudnya announce nih buat apa? Jadi kalau nggak diumumin di dalam tanggal 21 September, aku nggak bisa bawain gitu buat skripsi dan skripsi. Nggak ada hubungannya ya. Video ini bisa digunakan dan pastinya digunakan pada saat sidang skripsi teman-teman. Jadi biasanya waktu sidang skripsi nih, dosen pengujinya, karena udah tahu, semua dosen kan tahu ya, semua mahasiswa itu School of IS bikin video 5 minute ini. Jadi ketika sidang pasti dosen-dosennya tuh langsung bilang nih pengujinya, ya udah dimainin aja videonya, presentasinya. Biar habis selesai video kita langsung tanya jawab. Gitu, jadi bisa digunakan, oke? Nah, cuman pengumumannya untuk apa? Pengumumannya untuk pemenangnya. Apa sih menang dapat apa sih? Saya jelaskan di akhir, oke? Kemudian ini pengumpulan soft cover ada kesalahannya teman-teman ya. Nanti
yang akan diupload adalah pengumpulan yang benar. Single degree itu soft cover-nya tanggal 8 Juli, double degree tanggal 15 Juli. Nah, itu untuk soft cover ya teman-teman. Setelah teman-teman mengumpulkan soft cover, teman-teman langsung bergegas untuk bikin video 5 minute presentasinya. Karena deadline video 5 minute presentasi itu single degree 15 Juli, single degree 12 Juli, double degree 19 Juli. Oke. Deadline pengumpulan video untuk single degree SI, BIT, ISA, AIS itu 12 Juli 2022. Ini masih 2021 lagi ya. Kemudian double degree-nya 19 Juli. Oke. Nah, kalau misalkan tanggal tersebut belum mengumpulkan gimana? Discuss dengan dosen pembimbing kalian ya, teman-teman ya. Oke, lalu untuk submission prosedurnya, ini nanti ada form yang harus di-download. Kemudian nanti review videonya sesuai dengan guideline-nya, upload videonya, nanti ada registration form-nya. Nah, step submission prosedurnya ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Kak Willy. Oke? Jadi sabar ya teman-teman ya. Nah, nanti template panduannya itu bisa teman-teman download di website kami. Kemudian pilih yang menu download-nya, habis itu 5 minute presentation abstract template. Oke? Nah, ini tadi announcement-nya itu terkait apa? Karena kita ada bilangnya apa ya? Penjurian video 5 minute. Ada hadiahnya kalau udah lihat angka nih semangat biasanya gitu ya. Untuk gold championnya akan dapat 2 juta rupiah. Untuk silver championnya akan dapat 1 juta rupiah. Untuk yang people choice akan dapat 500.000. People choice berarti yang terfavorit ya. Kemudian top 10 best presenter akan dapat digital money 300.000. Ini bukan per orang, per tim ya teman-teman ya. Waduh, nanti kalau satu skripsi bertiga masing-masing 2 juta gitu ya. Waduh, nanti saya digaplok payo gitu ya. Enggak, per tim ya. Karena yang dilihat adalah title videonya ya teman-teman ya, title skripsinya. Jadi per tim, oke. Nah, ini semua video yang terpilih menjadi winner akan kita publikasikan videonya. Oke, teman-teman akan kita publikasikan videonya. Jadi makanya kenapa tadi kalau ada objek perusahaan, pastikan perusahaannya sudah ACC. Oke. Nah, pemenang 5 minute presentasi ini yang menurut kami gitu ya, itu tidak merefleksikan gitu ya nilai dari skripsi kalian. Enggak ada hubungannya. Aku kalau jadi gold champion, berarti skripsiku pasti A. Aku kalau nggak masuk top 10, waduh gawat nih, jangan-jangan skripsi gue ngulang. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, oke? Karena dewan jurinya berbeda, oke? Dewan jurinya berbeda ya teman-temannya, jadi nggak ada hubungannya. Tidak ada tidak ada keterkaitan. Kan saya sambil belibet kan ya untuk ngomongnya. Nah, yang kayak gini nggak boleh kalau ke record ya teman-teman ya. Untung saya lagi briefing bukan record ya. Kalau saya record pasti saya ngulang gitu ya. Jadi jangankan teman-teman saya aja pasti sering ngulang kok teman-teman. Jadi kalau lagi belibet begini ngulang lagi gitu ya. Oke. Kriteria untuk penjuriannya adalah jadi penjurian ini dilakukan oleh pihak atau tim internal kami. Oke, kami akan melibatkan tim internal School of IS untuk terkait dengan penjurian ini. Dia akan menggunakan scale 1 sampai 10, 1 terburuk, 10 terbaik. Ya, dan nanti akan meliputi 2 kategori nanti. Kemudian nanti nilai-nilai tersebut akan dikumpulkan di rata-rata untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, nanti habis itu biasanya kalau misalkan kurang gitu ya, ini masih banyak nih ternyata lebih nih, nanti dipilih lagi. Karena kan kita dari ratusan yang submit ya teman-teman ya, nanti akan pilih berapa terbaik dulu, nanti sampai naik jadi 10 top 10 tadi kan sama champion-championnya. Oke? Nah, pastinya tadi teman-teman tuh harus memprovide intonasinya bagus ya, jelas, kemudian cara penyampaiannya baik, menarik disampaikannya, simple gitu ya, tapi tadi lugas, pas informasinya dapat, backgroundnya tidak terlalu mengganggu, kata-kata yang kamu gunakan itu mudah dipahami gitu ya.
clear presentasinya, topiknya, research-nya itu signifikan nyambung semua, terlihat dari apa yang cara teman-teman menyampaikan tersebut gitu ya. Dan waktu teman-teman mengelola waktunya untuk dalam penyampaian presentasinya itu baik. Oke. Engagement juga kita lihat teman-teman, apakah teman-teman dengan video teman-teman ini terlihat teman-teman bisa melakukan engage dan melakukan komunikasi dengan audiens teman-teman dengan baik. Makanya kalau teman-teman dengan pertanyaan, oh kayak tadi ya kami tahu bahwa problemnya adalah COVID-19. Nah gitu kan ya teman-teman terlihat. Jadi oh ini engage audiensnya dapat nih, seperti itu ya. Jadi kita mau lihat apakah teman-teman bisa menyampaikan hal itu di dalam presentasi teman-teman. Oke, pastinya tadi udah beberapa poinnya, clear lah. Harus disampaikan dengan clear dan konsisten. Poin apa yang perlu didiskusikan dengan dosen pembimbing? Tadi pastinya terkait dengan kontennya, supaya konten ini aman karena videonya adalah untuk dipublikasikan nantinya. Oke. Kalau ada objek perusahaannya, diskusikan juga dengan company dan dengan dosen pembimbing. Diskusikan apakah isi presentasinya, isi materinya nanti sudah clear penyampaiannya, sudah sesuai. Dan nanti teman-teman juga harus berdiskusi dengan dosen pembimbingnya terkait dengan pengajuan hakinya atas video ini. Karena video ini kan berarti punya teman-teman dan punya dosennya teman-teman. Oke, dosen pembimbing teman-teman. Bagaimana proses hakinya? Karena proses haki ini perlu tanda tangan basah di form yang akan dikirimkan ke dosen. Jadi kalian akan tanda tangan basah di form. Form tersebut kalian kumpulkan ke dosen pembimbing kalian. Juga bersama dengan foto KTP kalian dikirimkan ke dosen supaya dosennya bisa membantu kalian untuk proses penghakian video ini. Jadi proses penghakian video ini akan dibantu oleh dosen ya, tidak oleh diri kalian sendiri. Oke, teman-teman. Saya rasa slide saya sudah habis. Itu mungkin dari saya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke Q&A, aku oper dulu ke Kak Willy untuk bisa menjelaskan terkait dengan prosedur submission-nya. Silahkan Kak Willy. Oke, baik. Sorry. Baik, terima kasih Bu Ani untuk penjelasan terkait 5 minutes-nya. Jadi ini aku mau jelasin ya ke teman-teman nanti gimana sih caranya teman-teman harus submit videonya. Gitu ya. Ini aku coba izin share screen dulu, teman-teman. Oke, ini boleh tolong konfirmasinya apakah slide saya terlihat? Oke. Oke, sip. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke formnya, aku ada sedikit additional information ya, teman-teman. Jadi nanti, ini kan teman-teman bikin skripsi ya. Nah, mungkin kan dari teman-teman ada yang skripsinya research, penelitian, atau mungkin teman-teman ada yang rancang aplikasi atau sistem gitu ya. Nah, nanti akan kita seleksi, nanti akan kita masukkan ke dalam BINUS Galeri terkait skripsi teman-teman ini gitu. Nah, mungkin apa sih teman-teman BINUS Galeri ini? Mungkin udah ada yang tahu atau ada yang belum gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka aja galeri.binus.ac.id. Nah, jadi di sini isinya adalah produk-produk karya mahasiswa itu yang kita submit di satu BINUS. Jadi ini untuk semua jurusan ada. Gitu ya. Nah, karena ini kita jurusannya SI, jadi di sini adalah contoh-contoh produk-produk SI gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti kan teman-teman akan mengumpulkan 5-minute thesis presentation itu ya. Nah, nanti akan di dalam formnya itu akan diminta juga terkait informasi tambahan untuk BINUS Galerinya. Nanti akan aku kasih contoh, aku akan kasih lihat formnya. Tapi untuk BINUS Galerinya ini kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buka aja galeri.binus.ac.id. Nah, teman-teman bisa lihat produk-produk dari mahasiswa SI. Gitu ya. Nah, ini sih teman-teman contoh formnya. Nanti akan aku buka biar teman-teman bisa lihat juga. Jadi nanti di dalam formnya itu akan diminta untuk nama produknya apa, kemudian deskripsi singkat terkait penelitian atau ide, gitu ya. Jadi ini terbuka untuk semua macam skripsi ya. Kalau misalnya penelitian nanti dimasukin aja judul penelitiannya apa. Kalau misalnya dia itu produk atau misalnya sistem, dia boleh dikasih nama sistemnya apa, gitu ya. Nah, kemudian nanti akan diminta screenshot. Nah, screenshot ini seperti apa? Kalau misalnya teman-teman topiknya itu perancangan, teman-teman boleh upload UI-nya. Misalnya kalau teman-teman rancang website atau aplikasi mobile, boleh diupload UI-nya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang ngambil topiknya penelitian, itu teman-teman boleh
cantumin model penelitian yang dipakai, kemudian mungkin demografi respondennya seperti apa, target respondennya seperti apa, gitu. Atau abstraknya itu teman-teman boleh upload di situ, gitu ya. Jadi intinya teman-teman akan diminta untuk menjelaskan secara singkat inti dari penelitian atau ide atau produk yang sedang teman-teman kerjakan di skripsi teman-teman semua, gitu ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang kiri ini contoh untuk yang skripsinya itu research atau penelitian gitu ya. Lalu kalau yang sebelah kanan ini kalau misalnya dia perancangan sistem. Jadi dia kasih UI-nya. Kalau misalnya yang penelitian dia ada cantumin model penelitiannya. Di sini contohnya dia pakai TAM gitu. Result-nya apa, metodologinya apa gitu. Kurang lebih kayak gitu boleh. Oke, itu kurang lebih penjelasan terkait Binus Gallery. Nah, kita langsung masuk aja ke formnya ya teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih formnya. Nanti formnya itu teman-teman bisa buka aja dari file yang Bu Hani bawakan tadi. Nah, nanti akan aku naikkan ke dalam web gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa download filenya itu di hari Senin. Gitu. Kalau teman-teman cek sekarang, teman-teman belum bisa download. Kalau misalnya teman-teman lihat nih di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa download di sini. thisis.binus.ac.id/download di bagian panduan dan 5-minute presentation abstract template. Nah, ini. Nanti teman-teman bisa download di hari Senin. Mulai bisa download di hari Senin, gitu ya. Karena ada beberapa informasi terkait tanggal tadi, tahun yang harus kita revisi dulu baru bisa kita upload, gitu. Oke. Berikutnya kita langsung masuk aja ke contoh formnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman udah pencet linknya, link form itu akan masuk seperti ini. Jadi kalau misalnya pertama tuh akan ditanya ya teman-teman ya, jurusannya apa? Ini aku back dulu deh di sini. Oke. Nah, teman-teman isi aja sesuai jurusannya apa. Kalau misalnya nanti jurusannya itu ganda, nanti dia next-nya itu akan di informasinya itu sendiri. Tapi kalau misalnya ini aku contoh ini karena dia information system reguler. Jadi nanti akan diminta informasi terkait mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Karena kan kalau untuk reguler boleh berkelompok ya, teman-teman ya. Jadi gitu, kurang lebih. Jadi ini aku udah contoh isi aja. Teman-teman ikutin aja apa yang harus diminta. Jadi jangan lupa juga masukin kode dosennya ya, kode dosen, terus jalur skripsinya dipilih. Kemudian email, nama dosen pembimbingnya juga. Kemudian aku next, nanti ditanya nih. Nah ini ya teman-teman sempat disinggung sama Bu Hani. Nanti teman-teman diskusi dulu dengan dosen pembimbingnya, apakah nanti hasil skripsinya akan dijadikan haki. Gitu. Nah ini teman-teman bisa pilih ya atau tidak, tergantung diskusi teman-teman dengan dosen pembimbingnya. Gitu ya. Nah kalau sudah diisi semua, di next aja. Nah ini tadi aku bilang, informasi terkait Binus Galerinya. Gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal masukin aja nama produknya apa atau nama penelitiannya seperti apa. Gitu ya. Lalu deskripsi singkatnya, kemudian ini tadi yang gambar-gambar ya, teman-teman jangan lupa dicantumkan. Diminta 5 gambar saja. Gitu ya. Kalau sudah di next saja, nanti, nah ini yang perlu jadi perhatian. Nah nanti kan nggak mungkin ya, kita teman-teman minta teman-teman untuk upload videonya langsung di formnya. Karena kan nggak mungkin ya, karena kan bisa aja satu video itu bisa 5 giga, mungkin 2 giga, tergantung editingnya kan ya. Jadi nanti solusinya adalah teman-teman cantumkan linknya aja. Jadi nanti teman-teman upload dulu video teman-teman ke dalam Google Drive atau OneDrive. Nah nanti teman-teman cantumkan linknya, link drive-nya ke kita di sini. Nah yang perlu catatan adalah pastikan link itu bisa kita akses. Karena di semester sebelumnya itu banyak kejadian yang mahasiswa sudah kasih linknya, kita buka tapi harus minta permission dulu gitu. Nah itu jangan sampai kejadian gitu ya. Jadi mungkin solusinya adalah teman-teman sebelum submit isi form ini, nah teman-teman coba deh kasih linknya ke teman sekelompoknya, terus teman sekelompoknya itu suruh buka, apakah disuruh minta permission atau enggak gitu. Jadi pastiin dulu itu kalau untuk video link videonya itu sudah kebuka aksesnya tanpa harus diminta permission dulu. Gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan dulu. Dan yang terakhir adalah diminta 5-minute thesis abstract template. Nah, ini nanti teman-teman bisa download di yang tadi ya, di sini. Jadi nanti teman-teman bisa downloadnya itu adalah file briefing hari ini sama
5 minutes presentation abstract template. Nah, 5 minutes presentation abstract template itu kayak gimana? Kurang lebih kayak gini, teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa download berbarengan dengan file briefing hari ini. Jadi nanti teman-teman diminta isi ini juga. Gitu. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman udah isi, udah lengkap, nah teman-teman tinggal upload aja di form ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk teknis pengisian form pengumpulan 5 minutes presentation video submission. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari aku. Mungkin bisa aku kembalikan lagi ke Bu Hani ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, tadi aku baru dapat update dari Pak Yo. Karena Pak Yo sebenarnya sambil lagi mau siap-siap flight, teman-teman. Jadi tadi memang agak balasnya nunggu-nunggu lama ya, Pak Yo ya. Jadi tadi baru ngechat Pak Yo baru konfirmasi bahwa kata Pak Yo deadline-nya disamakan Kak Willy, jadi tanggal 29 Juli. Itu ya, tanggal 29 Juli teman-teman. Nah, legakannya teman-temannya tambah jadi jauh teman-teman 29 Juli. Oke. Jadi sudah konfirmasi dengan Pak Yohanes. Jadi sudah persetujuan ya 29 Juli. Tapi tidak mundur lagi teman-teman ya. 29 Juli ada finalnya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dulu teman-teman terkait dengan videonya. Pagi Bu, untuk jalur artikel ilmiah juga sama ya Bu? Sama. Skripsi mau single degree, double degree, artikel ilmiah, internship, research, apalagi kita punya non-class, apalagi kita punya. Pokoknya semua jalur skripsi itu deadline-nya sama 29 Juli untuk pengumpulan video 5 minute presentasinya. Jadi ngisi di form yang tadi Kak Willy share. Yang tadi Kak Willy tunjukin itu, ya, kamu harus ngisi di form tersebut beserta kelengkapan abstrak ya Kak Willy ya tadi ya. Abstrak segala macam itu masuk ke dalam form yang tadi Kak Willy tunjukin, itu paling lambat 29 Juli. Oke. Kecuali pre-tesis, nggak mungkin ya, pre-tesis keundang nggak mungkin lah ya. Kalau yang lagi pre-tesis tidak masuk ya teman-teman ya, karena pre-tesis kan belum sidang. Apakah wajib atau tidak, Bu? Wajib. Tadi ada tulisannya mandatory, wajib. Oke, karena nanti pada saat kalian sidang skripsi pun, teman-teman tidak diminta untuk presentasi, tapi teman-teman diminta untuk menunjukkan video 5 minute presentasi. Jadi sudah pasti harusnya sebelum teman-teman sidang itu, teman-teman sudah menyiapkan video tersebut. Jadi bukan lagi diminta untuk bikin video presentasinya. Bukan lagi diminta untuk oke silakan presentasi terus kalian buka slide, bukan. Tapi oke silakan tunjukkan video presentasi teman-teman gitu ya. Jadi pada saat sidang pun sudah seperti itu kok sama penguji. Jadi pasti wajib. Untuk resolusi video minimal berapa ya Bu? Resolusi Kak Willy ada standar minimum resolusi nggak? Resolusinya ya kalau kayak teman-teman nonton YouTube aja deh. Gitu. Terus kalau bisa jangan terlalu gepeng gitu ya teman-teman. Jadi ya senyamannya teman-teman waktu nonton YouTube gitu. Video pada umumnya aja. Nggak pakai handphone ya Kak Willy ya. Kalau pakai handphone kan jadinya kayak dia potret bukan landscape tuh teman-teman. Ya, harus landscape. Tuh harus landscape ya. Dan kalau pakai handphone tuh jadi lebih udah potret terus jadi lebih kecil tuh. Jadi nanti pecah teman-teman biasanya. Terus apalagi nih? Apakah recording yang di-record sekarang akan di-post ke YouTube? Enggak di-post ke YouTube kali ya. Oke, saya bantu jawab Badi. Jadi untuk teman-teman tadi yang nanya, apakah recordnya di-share nggak? Nanti recordnya akan kita share. Jadi nanti share-nya via apa? Via informasi recording itu akan aku share tuh via IG SIS. Jadi nanti aku di postingan IG SIS akan dibuatkan informasi terkait teman-teman bisa download briefing hari ini. Gitu. Nanti kita akan kasih linknya di hari Senin ya. Hari Senin, diusahakan hari Senin teman-teman. Jadi pantengin aja IG SIS. Tuh, nah yang belum follow IG SIS, ayo. Nggak tahu tuh ya. Jadi harus follow IG SIS biar tahu, biar nggak ketinggalan informasi. School is binus, school IS binus. Di follow ya Instagram teman-teman. Oke, terus dari Fatur, untuk sidang berarti hanya tampilkan video 5 minute tesis presentasi ya Bu? Iya pastinya video 5 minute tesis presentasi teman-teman. Terus nanti tanya jawab deh,
Kalau memang nanti dosennya, pengujinya gitu ya, pengujinya akan minta ditampilkan apa tambahan, yaitu setelah video 5 minute presentasi ini. Nah, pastikan teman-teman kan ketika bikin video 5 minute ini ada PPT-nya. Nah, mungkin kalau pengujinya pas lihat kayaknya kurang clear nih di videonya jelasinnya, dia mau nanya lagi poin tersebut, ya teman-teman buka materi tambahan itu gitu. Jadi bukan berarti selama pengujian hanya ngomongin video, enggak ya teman-teman ya. Ya tetap terkait dengan isi skripsi kalian, cuman presentasi yang biasanya disampaikan dengan kayak tadi saya ya, buka PPT terus bawain ngomong-ngomong gitu tuh nggak begitu gitu, tidak begitu lagi gitu ya. Kemudian dari Ronald, pagi Bu, kalau saya mulai artikel ilmiah semester 7, kalau saya mulai artikel ilmiah semester 7, apakah tetap harus submit sampai 29 Juli ini? Berarti sekarang kamu pre-tesis kan ya, Ronald? Ronald boleh, ya oke. Kalau Ronald pre-tesis sekarang berarti kan nanti nggak kumpul apa-apa ya, maksudnya tidak ada jadwal sidangnya, jadi tidak. Video 5 minute ini hanya untuk yang semester genap ini, tesis, jalur tesis, dan akan setelah kumpul soft cover, setelah kumpul soft cover akan punya jadwal sidang. Kalau pre-tesis kan tidak ada jadwal sidang. Oke. Clear ya Ronald? Terus dari Sherlyn, untuk gimana nih? Selamat pagi Bu, untuk 5 file yang diupload di form pengumpulan videonya itu adalah file gambar, berarti infografik. Gimana Kak Willy? Oke, jadi untuk Sherlyn, jadi tadi yang terkait Binus Galeri berarti ya yang 5 screenshot itu ya. Jadi kalau misalnya kamu itu topik skripsinya itu penelitian, ya kamu boleh share model penelitiannya, infografik juga boleh, demografi juga boleh. Tapi kalau misalnya kamu perancangan sistem, kamu boleh share UI-nya gitu. Ya bentuknya gambar, adalah file gambar, betul. Gitu, Sherlyn. Oke, semoga menjawab ya, Sherlyn. Kalau misalnya masih bingung, tanya aja. Terus Frankie, video wajib ada facecam Bu. Lah, kalau nggak ada, nggak kelihatan dong mukanya. Jadi kayak gini gitu saya ngomong, ya selamat gitu ya. Ini saya ngomong apa bukan kan gitu ya. Nggak ya, ada facecam-nya ya, tetap on cam ya teman-teman. Akbar. Oke, Akbar sama ya dengan Ronald ya jawabannya ya. Kalau Akbar pre-tesis saat ini tidak submit ya, nanti submitnya nanti di 7. Nanti ikut briefing lagi yang di semester 7, oke? Kalau saya masih membuat proposal skripsi, enggak. Nah, kenapa yang masih buat proposal skripsi ikut lanjut? Yang baru mau submit proposal skripsi juga tidak ikut. Berarti kalian belum mulai, oke? Pengumpulan soft cover tanggalnya berubah atau tetap Bu? Pengumpulan soft cover single 8 Juli, double 15 Juli. 15 Juli. Oke. Bu mau tanya kalau videonya boleh ada cut nggak Bu? Atau kita harus bicara 5 menit tesis secara terus tanpa untut, tanpa uncut? Iya dong. Tidak boleh di-cut. Gimana sih? Dia pakai transisi gitu, Bu. Nggak boleh. Transisi. Ya, transisi nggak boleh. Dia harus full 5 menit ya, teman-teman ya. Kan presentation ya, Muhammad. Bukan bikin film pendek, bukan. Iya, kalau presentation. Kalau video pendek, film pendek gitu ya, 5 menit. Ada editing. Ya. Karena ini presentation, jadi teman-teman harus ngomong full 5 menit tanpa di-cut. Gitu. Oke. Nah, ini sama dengan Virto. Untuk video apakah boleh diedit, Bu? Edit kayak gimana nih maksudnya nih? Mungkin Virto boleh lebih perjelas kali ya, edit apa yang dimaksud ya? Oh iya Bu, ditambahin kayak visual effect gitu boleh nggak ya Bu? Contoh? Visual effect. Misalnya background-nya dihilangin jadi kayak pakai green screen gitu boleh nggak? Green screen ya. Jadi misalnya belakangnya tiba-tiba seolah kayak di laut gitu belakangnya gitu ya. Iya, jadi atau lagi di luar angkasa gitu. Bukan, jadi misalnya kayak saya kan sendiri, jadi kalau misalnya ada ceritanya 2 orang, jadi kayak
ada satu lagi saya ngerekam lagi kayak seakan-akan saling ngobrol gitu. Jadi Ya. Jadi virtualnya ada 2 gitu ceritanya. Iya, misalnya gitu. Tapi nggak di-cut kan? Nggak Nggak di-cut. ada adegan cut-nya kan? Nggak ada sih. Harusnya nggak masalah ya Bu Hani selama nggak di-cut. Cuman dia presentasinya dia bikin dia jadi 2 orang gitu ngobrol. Itu masih nyambung dengan terkait skripsi kamu, kayaknya nggak out of context ya. Kalau nggak out of context sih harusnya nggak masalah sih. Oh, baik, Jadi makasih, jangan Bu. sampai kamu bikin kayak perbincangan gitu, tapi perbincangan itu justru jadi mengganggu isi skripsi kamu gitu. Itu Oh. intinya sih. Tapi kalau cuman kayak misalkan mungkin kamu taruh itu di part yang interview gitu ya. Di part interview karena kan seakan-akan lagi bertanya ya gitu ya. Iya. Nah, itu harusnya sih aman sih, nggak masalah. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Jangan Terima keluar kasih. dari konteks aja yang penting ya. Terus Bu, kalau dari Rifki, Bu, kalau misalkan gambar UI-nya banyak, apakah harus semuanya di-upload, Bu? Nah, itu dari Willy. Nggak usah, Rifki 5 aja. Jadi sesuaikan di formnya kan cuma diminta 5 ya, jadi gitu. 5 aja. Jadi mungkin yang halaman-halaman pentingnya aja, misalnya kalau bikin sistem, halaman home-nya, mungkin halaman yang transaksi apa, view apa gitu. Nah, itu yang halaman bagus-bagus deh. Gitu. Jangan kayak halaman register doang gitu kan, jangan ya. Oh, jadi kalau bisa halamannya tuh yang transactional gitu ya. Ya, Willy, betul. Ya, yang betul. 5 Nah, aja. UI-nya pilih yang UI transactional, jadi berisi, ada kelihatan banget itu flow-nya, kelihatan banget analitiknya gitu ya teman-teman ya. Kemudian Russell, penilaian sidang untuk jalur kelas dan non-kelas berbeda kan ya Bu? Penilaian sidang tidak masuk dalam kategori kami presentasi hari ini, briefing hari ini ya teman-teman ya, karena itu di luar. Itu adalah terkait dengan sidang skripsi. Masing-masing sidang skripsi itu ada form penilaiannya. Oke. Kemudian dari Felix, Bu, untuk videonya kalau udah ganti orang jelasin gitu boleh di-cut nggak? Nggak boleh cut. Ganti orang ngejelasin kan kayak saya dan Willy ini, kalau Willy ngomong saya berhenti. Pasti spotnya pindah ke Willy. Nggak perlu di-cut sih teman-teman. Ya. Terus dari Muhammad Rizky Ramanda, saya kebetulan ngelihat Gold Champion tahun lalu punya Kak Evan, Bu. Dia kebetulan ada cut-nya juga. Itu cut-nya minor sih, Bu. Gimana Kak Willy? Jadi mungkin kalau misalnya cut gitu, sebenarnya ya kita minor ya, maksudnya kan bukan artinya yang memperbagus gitu loh intinya gitu kan, dia kayak cuman ya intinya jangan di-cut sih sebenarnya ya. Intinya mungkin jangan di-cut. Terus kalau misalnya yang Kak Evan itu maksudnya contohnya itu kan kayak dia cuman cut yang bagian nggak begitu penting gitu loh. Bukan yang bagian yang misalnya dari dia nih lagi muka tiba-tiba ada di-cut dimasukin gambar-gambar yang lagi efeknya bagus gitu loh. Nah, itu kan nggak boleh, itu kan kayak film ya. Kalau di sini kan lebih ke presentation gitu. Jadi teman-teman nggak usah di-cut sih. Karena ini presentasi bukan bikin film. Oke, gitu ya Rizky. Kemudian dari Sayid, maaf menanya lagi, untuk durasi video boleh lebih atau kurang dari 5 menit, Bu. Dan untuk gambar yang di dalam video presentasi harus sama dengan yang ada di form submission. Yang pertama, video tidak boleh lebih dari 5 menit. Ya, tidak boleh lebih. Kalau kurang, selama ini nggak pernah ya Kak Willy ya? Nggak, 5 iya, menit ya? 5 menit. Jadi pastikan 5 menit, pas 5 menit. Oke teman-teman. Terus untuk gambar yang dalam video presentasi harus sama dengan yang ada di form submission. Harusnya sih sama, kalau nggak bingung dong ya. Beda ya. Sama sih kan isi skripsi kalian ya, kan menjelaskan hal yang sama ya. Jadi maksudnya Kak Willy itu di situnya di bagian untuk form tersebut kalau bisa jangan form registrasi. Nah itu juga hal yang sama gitu maksudnya. Kalau kamu nampilkan form registrasi di dalam video kamu, ya mungkin nggak apa-apa ketika kamu menjelaskan bahwa kayak tadi ya, you need to register first gitu kan, yang tadi presentasi prototon ya. Tapi kan ada
PowerPoint dia, ada UI dia yang sifatnya transactional. Jadi pasti part yang kamu submit di form yang tadi Kak Willy bahas itu pasti ada di dalam video kamu, nggak mungkin nggak ada. Tapi part UI yang di video kamu belum tentu semuanya masuk di dalam formnya Kak Willy, karena Iya. formnya Kak Willy Formnya kan hanya cuma minta 5. Nah, itu Gitu. baru benar. Tidak semuanya masuk dalam formnya Kak Willy, benar. Tapi nggak mungkin yang kamu sampai di Kak Willy tidak kamu masukkan dalam video kamu, itu nggak mungkin. Gitu ya teman-teman Bu, ya. berarti yang di video presentasi boleh lebih dong? Boleh. Boleh lebih ya? Oke. Kan yang di form cuma minta 5 aja saja. Misalnya kamu punya 20 UI gitu di videonya, kamu boleh tampil 20-20 ya. Nanti yang dikasih di formnya itu aku cuma minta 5 gitu. Nah, Oke, 5-nya siap, itu tadi aku bilang tadi yang sudah Bu Hani bilang yang transaksional, yang bagus-bagus, yang ada gambar demografinya gitu-gitu, analitiknya. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Felix, boleh diulang nggak ya? Soalnya saya baru reconnecting, belum masuk dari awal ya. Pertanyaan Felix itu yang ini Bu Hani, yang untuk videonya kalau udah ganti orang jelasin gitu boleh di-cut nggak ya? Oke. Tadi nggak boleh di-cut. Ya, nggak boleh di-cut. Jadi sama kayak sekarang ini, saya kan live nih sebenarnya. Sebenarnya kan kayak gini kan Kak Willy juga nge-record nih, teman-teman. Nah, ini kan kita nge-live nih teman-teman presentasinya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya nggak ngomong ya pindah ke saya. Kalau Kak Willy yang ngomong pindah ke Kak Willy. Jadi nggak perlu di-cut. Atau teman-teman mainin pinnya, dipin aja nih. Ini sekarang saya lagi mau ngomong nih, pin, biar spotlightnya ke saya. Nanti kalau Kak Willy yang ngomong, maka saya pin Kak Willy, misalnya, add pin, gitu. Terus saya unpin diri saya. Nah, udah tinggal Kak Willy doang dengan PPT-nya. Itu boleh teman-teman, gitu ya. Jadi jangan daripada teman-teman cut. Nah, makanya kenapa tadi dikatakan tidak harus semuanya yang ngomong, teman-teman. Kalau teman-teman agak ngerasa susah nih, saya pin unpin ya udah standby-in aja 1 orang. Jadi kalau bertiga, 1 orang tugasnya tuh pin unpin. 2-nya tugasnya menyampaikan gitu, teman-teman, supaya tidak ada cut-cutan tadi gitu ya, edit cut tadi. Napoleon, apakah materi briefingnya akan di-share? Nanti akan disiapkan oleh Kak Willy. Standby aja pokoknya sosmed kami, follow Instagram kami. Oke, ada lagi teman-teman? Jadi silahkan yang nanti dipilih siapa sih yang akan nanti berbicara, yang pronounce-nya bagus, penyampaiannya bagus, clear. Oke Rizky, tadi Ibu sempat bilang kalau berkelompok 3 orang, semua anggota kelompok harus ada mukanya di video presentasi. Nah, di video yang Gold Champion Kak Evan, dia berkelompok berdua, tapi nggak ada facecam anggota kelompoknya, Bu. Jadi cuma dia aja, nah itu bagaimana? Sebenarnya sih gini teman-teman, karena kan video itu akan kami publish, akan kami naikkan, gitu ya. Jadi kalau Kak Evan itu memang pertama kali kami bikin 5 minute nih teman-teman, video 5 minute itu Kak Evan tuh gitu ya. Kak Evan kebetulan yang pemenangnya. Nah itu memang dia jadi bagus karena kami menilai cara penyampaiannya bagus gitu ya teman-teman. Tapi memang kerugiannya ada kerugiannya. Jadi walaupun teman-teman lihat dia Gold Champion, itu tadi saya katakan teman-teman boleh melihat dengan berbagai macam video 5 minute presentasi. Nah mana yang lebih enak? Nah, kalau saya ngelihatnya, Kak Evan punya Kak Evan itu memang bagus cara penyampaiannya. Jadi, tapi kan kasihan ya ketika dipublish, yang wajah teman satunya itu nggak ketahuan yang mana, kan gitu. Jadi kan ada kelemahannya ya teman-teman ya. Makanya tadi saya katakan silakan teman-teman pilih, menurut teman-teman mau nge-refer yang mana. Nah, yang ini tuh kekurangannya apa, yang ini kelebihannya apa, boleh di-combine gitu. Nah, apakah kalau teman-teman bertiga, yang 2 rela mukanya nggak muncul? Nanti kalau menang publish ya cuma mukanya dia loh kayak Kak Evan kan, cuma mukanya Kak Evan doang loh yang terlihat terpampang, yang dikenal gitu kan, muka satunya nggak dikenal lagi. Padahal mungkin yang muka satunya itu adalah part yang bagian pencet-pencetin slide, ngegabungin, ngenata gitu ya supaya Kak Evan tampil bagus. Nah kan dia punya kontribusi ya sebenarnya ya, tapi tidak terpublish gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau saya lebih pengennya ngerasa ya pengennya kita sekarang, kalau kami dari jurusan pengennya sekarang tuh lebih menghargai partner kalian juga gitu, jadi biar terlihat juga kalau itu ke publish. Oke, tapi kami
dia masuk champion karena memang cara penyampaiannya bagus. Jadi kalau kamu lihat tuh cara penyampaiannya Kak Evan bagus tuh. Dari Yosep, yang bicara nggak harus tiga-tiganya ya Bu, tidak harus, perwakilan boleh. Oke, perwakilan boleh ya. Daniel, iya 29 Juli pengumpulan video 5 minute presentasinya. Jadi 29 Juli itu sudah harus submit di form yang tadi Kak Willy tunjuk. Bukan baru mau ngerjain abstraknya. Bukan. Ya, bukan baru download formnya ngerjain abstrak. Bukan. Sudah harus submit. Oke, sudah harus masukin dalam formnya. Bu, untuk pakaiannya gimana ya? Apa sama dengan pakaian saat sidang? Iya, tadi kan udah dibilangin pakaiannya menggunakan jaket alma mater binus dan kemeja putih atau kemeja putih lah istilah gitu ya. Kalau jaket alma maternya ada yang nggak punya atau aduh Bu, itu saya lagi di kampung, jaket alma mater saya di kosan, gimana ya? Belum boleh datang lagi sama mami misalkan gitu ya. Ya udah kemeja putih. Gitu ya teman-teman, kan kalau kemeja putih kan teman-teman mau sidang harus kemeja putih ya, kan teman-teman sekaligus nyiapin pasti kalaupun nggak ada ya. Tuh, ada lagi? Untuk abstrak, apakah harus sama dengan abstrak soft cover, Kak Willy? Sama, abstraknya sama dengan yang di soft cover. Jangan beda ya. Tuh, yang ada beda. Saya heran nih nanyanya ini kenapa sih? Kok kayaknya nggak boleh sama ya? Ini kalian tuh mau jelasin skripsi kalian, bukan jelasin yang lain loh teman-teman. Iya. Jadi Tadi UI juga gitu, harus sama nggak? Kalau beda gimana? Hah, gimana? Bukan skripsi kalian skripsi, apa kalian semester ini skripsinya 2? Satu kan ya teman-teman? Ada lagi teman-teman? Jadi sebenarnya intinya video di 5 minutes presentation ini adalah teman-teman gimana caranya jelasin skripsi teman-teman sejelas-jelasnya gitu. Jadi pokoknya apa yang teman-teman kumpulin harus sama di video gitu, jangan beda. Kalau misalnya beda ntar kok yang dikumpulin begini di videonya begini gitu, ntar jadi bingung penilai jurinya. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman ditanya aja yang masih bingung. Oh, ini ada yang PC. Kak, record di share gak? Ya, nanti di share ya. Nanti record akan kita share. Di follow IG SIS-nya ya. Jadi nanti di IG itu akan di share link recording hari ini. Kak, materi briefing bisa didapat di mana? Nanti materi briefing sama form abstract 5 minutes abstract template bisa teman-teman download di website SIS, tapi nggak bisa hari ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa download per hari Senin di website SIS, linknya di sini, sis.binus.ac.id/download. Ini aku coba share lagi deh. Jadi nanti teman-teman bisa download ya, bisa download materi briefing hari ini dan 5 minutes presentation abstract template-nya. Gitu. Tapi kalau sekarang teman-teman buka, belum bisa di-download ya. Nanti di hari Senin akan bisa. Gitu. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Pastiin ya teman-temannya, kalau ada objeknya dipastikan dulu objek apa. Robi mau nanya langsung? Robi, nggak jadi? Tapi nggak apa-apa, saya jadikan Robi sebagai contoh ya. Nah, kayak tadi tuh teman-teman, hati-hati pada saat teman-teman nge-record, bikin record video, kalau teman-teman tuh partneran gitu ya, nah hati-hati tuh kayak tadi. Karena tadi kan kelihatannya ke-unmute, nggak sengaja ke-unmute, tapi tuh bunyinya tuh jadi, bunyi soundnya tuh masuk ya, nah itu akan mengganggu video recordingnya teman-teman tuh. Nah itu jadi pastikan kalau memang partner teman-teman tidak ikut berpartisipasi dalam menyampaikan materi, pastikan dia ke-mute, tidak akan ke-unmute gitu ya,
supaya takutnya nanti ada sound-sound yang tidak enak masuk. Nah, kalau teman-teman menyampaikan juga, pastikan, tadi kan teman-teman dengar Kak Willy menyampaikannya. Nah, ini beda nih teman-teman, saya tidak pakai headset, tidak pakai earphone. Kalau Kak Willy pakai headset nih. Tapi teman-teman lihat bahwa penyampaian saya dan Kak Willy, itu walaupun Kak Willy pakai headsetnya itu tidak mengganggu suara yang Kak Willy, suara Kak Willy menyampaikan. Jadi suara yang didengar teman-teman tuh tetap bagus tuh, nggak ada gangguan kesek, nggak ada. Kak Willy pun padahal kita pasti nafas ya teman-teman ya. Jadi, nah itu kan kelihatan jaraknya jauh ya teman-teman ya. Nah itu kalau terlalu deket nanti hawa nafas tuh Kak Willy ngomong tuh nafasnya masuk tuh ho gitu tuh biasanya kedengeran tuh teman-teman. Jadi perhatikan kalau teman-teman mau pakai alat bantu kayak Kak Willy kan pakai alat bantu hitungannya ya supaya suaranya lebih terdengar jelas. Nah tapi Kak Willy mengatur jaraknya kalau teman-teman lihat. Nah, mengatur jaraknya supaya nanti nafasnya kalau Kak Willy harus ngomong, nggak mungkin Kak Willy ngomong nggak pakai nafas ya teman-teman ya, apalagi ngejelasin dari sepanjang itu. Nah, tapi tidak masuk gitu, tidak masuk sehingga tidak mengganggu pendengaran kalian. Nah, gimana cara saya ngetesnya Mbak Artimis? Ya udah, kamu coba dulu pakai, terus kamu record dulu aja sebentar sambil ngomong. Terus kamu denger hasil record tersebut. Pakai Zoom kan bisa ya? Dengar. Nah, gimana kamu dengernya? Ada bunyi kesek masuk nggak? Ada bunyi hembusan nafas masuk nggak? Kedengeran nggak? Nah, kalau nggak ada berarti aman. Berarti posisi jarak kamu sudah benar. Gitu ya. Oke. Ada, teman-teman? Udah nggak ada nih. Udah pada paham ya. Mudah-mudahan sudah pada paham. Mudah-mudahan sudah pada mengerti, teman-teman. Selesaikan skripsi kalian. Setelah selesai kumpul soft cover, maka teman-teman bisa segera bergerak untuk membuat video 5-minute presentasi teman-teman. Buatlah yang terbaik, buatlah storytelling terbaik, sampaikanlah ide tulisan teman-teman secara jelas dan gamblang, supaya orang yang awam pun mudah memahami apa yang teman-teman kerjakan. Semoga teman-teman salah satu yang di sini adalah akan mendapatkan championnya, gitu ya, akan menang. Dan pastinya video teman-teman ini akan dipublish atau dihakikan gitu ya. Jadi pastikan tadi sekali lagi saya katakan, pastikan regulasi dari objek penelitian teman-teman atau objek company yang teman-teman gunakan itu tidak hanya menyetujui kalau skripsi teman-teman menggunakan nama mereka, tapi juga menyetujui video teman-teman. Oke, supaya nanti tidak ada, kita bilangnya apa ya, tidak ada nanti di belakangnya, kok gitu sih, kok dinaikin gitu. Jadi nggak ada gitu ya, nggak ada masalah di belakangnya teman-teman. Jadi sudah dapat persetujuannya. Silakan segala sesuatu dikoordinasikan dengan dosen pembimbing teman-teman. Oke, dengan dosen pembimbing teman-teman. Slide terupdate terbaru beserta tanggal deadline-nya 29 Juli 2022 gitu ya. Nanti kan ada beberapa revisi slide ya teman-teman ya terkait dengan tanggal deadline. Nanti akan direvisi oleh Kak Willy dan akan dinaikkan. Jadi slide terakhir adalah slide yang dinaikkan oleh Kak Willy. Pakai slide itu sebagai pedoman teman-teman dan Kak Willy akan memposting juga terkait dengan link submission gitu ya Kak Willy ya. Akan menginfo link submission-nya, akan merimain kembali teman-teman di mana tempat abstrak itu bisa di-download. Dan materi saat ini bisa di-download. Kak Willy akan merimain kembali itu, tapi Kak Willy akan merimain kembali itu di Instagram School of IS. Jadi silahkan di-follow, pantengin itu supaya teman-teman tidak tertinggal informasinya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan teman-teman, benerkannya tadi ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa isi form kehadiran teman-teman. Oke, sukses buat teman-teman menyelesaikan skripsinya. Semoga kami mendapatkan video-video yang lebih terbaik dan semakin terbaik. Biarkan jurinya pusing untuk memilih gitu ya, kalau pada bagus-bagus ya. Semoga sukses ke depannya teman-teman. Selamat siang, have a nice weekend. Thank you semua, good luck semua.